Ibu Nur Alita Rahman, silakan masuk. Siapa Minia baju merah? Terpesona aku. Ada deh. Ada deh. Kompaknya sama dosennya baju merah. Ya, terputus tadi 40 menit, kita sudah berlalu. Jadi 45 menit kedua, mudah-mudahan kita bisa selesaikan. Ya, sudah ada semua namanya ya? Ini. Fitriani, Pak. Siapa? Fitriani. Fitriani. Mana tulisan namanya? Nomor 12, double Pak. Fitriani. Iya, Pak. Retmi mana Retmi? Fitriani. Pakai I ya? Pakai I. Retmi cari. Mana itu Redmi? Taruh pastinya lagi. Nomor 10 sama 12 Pak, double. Berbeda. Hai, baju merah. Oke, kita lanjut. Bisa dilihat presentasi saya? Iya. Kalau tadi adalah regresi linear sederhana, maka selanjutnya kita lihat bagaimana kalau regresi linear berganda ya. Ini sudah lebih dari satu variabel. Kalau tadi satu variabel ada regresi linear sederhana, kalau sekarang lebih dari satu variabel, bisa 2 atau 3 atau 4, itu kita bisa menggunakan regresi linear berganda ya. Sebagai contoh adalah kualitas layanan menjadi masalah utama yang ingin diselesaikan. Setelah membaca beberapa referensi, ditemukan bahwa salah satunya adalah tingkat pendidikan yang bisa mempengaruhi kualitas layanan. Dan semakin baik tingkat pendidikannya, kualitas layanannya menjadi semakin baik. Itu secara teori seperti itu. Karena berdasarkan teori, maka kita yakin bahwa itu adalah hubungannya positif. Ya. Kemudian pengalaman dari beberapa hasil penelitian dan konsep yang ada menunjukkan bahwa semakin berpengalaman seseorang, maka kualitas layanannya juga semakin baik. Ya, maka disebutlah dia hubungan positif. Ya. Ini sehubungan dengan pertanyaannya tadi Pak Rizal ya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa untuk menentukan dia hubungannya positif atau negatif sebelum penelitian, maka kita berdasar kepada hasil-hasil penelitian sebelumnya atau teori yang ada atau konsep-konsep yang ada. Ya, dari situ kita menentukan bahwa ini kemungkinannya adalah hubungannya positif.
Kemudian setelah diteliti dan hasilnya ada, baru kita memastikan bahwa itu adalah hubungannya positif atau negatif. Ya, oke. Kalau regresi linear sederhana tadi adalah Y sama dengan A tambah BX, maka kalau regresi linear berganda, hubungannya itu dirumuskan dalam bentuk seperti ini. Karena sudah lebih dari satu variabel X-nya, maka ini X1, X2, dan seterusnya sampai XK. XK itu artinya berapapun X-nya, ya. Bisa dihitung. Nah, kemudian B0 adalah sama, konstanta, dan B1 adalah besarnya pengaruh X1, B2 adalah besarnya pengaruh X2, dan BK adalah besarnya pengaruh K. Ya. Oke, ini tergantung dari berapa banyak variabel yang kita gunakan. Maka untuk regresi linear berganda, untuk bagusnya itu adalah menggunakan matriks. Ya, lebih mudah kita menghitung dengan menggunakan matriks. Maka untuk rumus matriks itu seperti ini rumusnya. Kalau misalnya dia 3 variabel atau 4 variabel atau berapapun variabel, dia akan mengikuti. Ya. Jadi sesungguhnya yang mau dicari adalah berapa nilai B0-nya, berapa nilai B1-nya, berapa nilai B2-nya sampai kepada BK. Ya. Kalau ini kita sederhanakan dengan misalnya variabel terikatnya ada 1, berarti Y-nya 1. Dan variabel bebasnya adalah 2, berarti X-nya ada 2. 2 variabel yang mempengaruhi, ya, yaitu X1 dan X2. Penyelesaiannya diperoleh B0, B1, dan B2 saja, berarti 3 saja, maka rumusnya akan seperti ini. Jadi ini adalah B0-nya, dikali N, sigma X1, sigma X2, kemudian B1-nya adalah X1, X1 pangkat 2, X2 kali X1, dan seterusnya. Ya. Oke, kumatikan videonya. Oke. Selanjutnya, setelah dipisahkan antara B dengan nilai-nilainya, maka akan seperti ini, sehingga terbentuklah ada matriks A, ini matriks A dari sini, yaitu matriks 3 kali 3, yaitu 3 baris, 1, 2, 3, dan 3 kolom, 1, 2, 3. Berarti matriks kita 3 kali 3. Ya. Jadi kalau 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat, maka kita punya matriks menjadi matriks 3 kali 3. Tapi kalau 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat, berarti matriks kita menjadi 4 kali 4. Ya, dan seterusnya. Nah, kebetulan sekarang adalah 3 kali 3. Nah, kalau ini adalah diibaratkan adalah A dan ini adalah B, kemudian ini adalah H, maka A kali B sama dengan H. Ya, sehingga untuk mencari nilai B, karena B yang mau dicari, B0, B1, B2 yang mau dicari, sehingga untuk mencari B itu tidak lain adalah H per A sebenarnya. H per A. Tetapi dalam matriks tidak ada per. Sehingga per itu dijadikan sebagai inverse, kebalikan. Dan di dalam pelaksanaannya untuk mengetahui nilai A inverse H itu tidak lain adalah determinannya. Ya, determinan dari matriks tersebut. Apa itu determinan? Nanti kita jelaskan setelah ini. Ya. Jadi sebagai contoh adalah matriks 2 kali 2, 2 baris dan 2 kolom. Maka untuk mencari determinan, kalau ini adalah matriks A, maka determinan A adalah ini kali ini, A11 dikali A21. Apa itu A11? A11 artinya nilai A baris 1 kolom 1. Kemudian A12 adalah nilai A baris 1 kolom 2. Ya. Dan A21 artinya nilai A baris 2 kolom 1. Dan A22 artinya nilai A baris 2 kolom 2. Ya. Memang agak
apa namanya memusingkan kalau masih angka masih huruf-huruf seperti itu. Tapi kalau sudah jadi angka seperti ini mudah. Ya, kita lihat matriks A 2, 4, 6, 7 terdiri dari 2 baris dan 2 kolom. Berarti matriksnya adalah 2 kali 2. Untuk mencari determinannya adalah gampang, tinggal diagonal ini saja. Ya, tinggal diagonal ini ya. 2 kali 7 14 dikurang 4 kali 6 atau 6 kali 4 24 sama dengan min 10. Ya, mudah untuk mencari determinan. Ya. Nah, contoh lain, kalau misalnya dia matriksnya 3 kali 3, ya seperti yang kita mau lakukan dalam persamaan linear berganda. Ya. Jadi kalau matriksnya adalah 3 kali 3, cara menghitungnya untuk mencari determinannya adalah dengan cara 2 kolom pertama kita tulis kembali. Jadi 2 kolom pertama kita tulis kembali. Ya, sehingga kita bisa membuat garis diagonal 3 kali. Ya, diagonal pertama, diagonal kedua, diagonal ketiga. Kemudian dikurangi dengan diagonal dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, ini diagonal pertama, diagonal kedua, diagonal ketiga. Ya. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi A11 dikali A22 dikali A33. A11 kali A22 kali A33. Ditambah A12 dikali A23 dikali A31. Tambah A13 kali A21 dikali A32. Nah, sampai di sini selesai. Itu adalah untuk tambah. Nah, sebaliknya kalau dari kiri bawah ke kanan atas atau dari kanan atas ke kiri bawah itu menjadi kurang, menjadi pengurang, ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat dengan angka, ya. Coba kita perhatikan 2 kolom pertama, kolom 231 dan kolom 424 itu kita tulis kembali 231 424, ya. Sehingga untuk menghitungnya adalah 2 kali 2 kali 9 ini ditambah dengan 4 dikali 3 kali 1. Tambah 4 kali 3 kali 1. Ditambah 6 kali 3 kali 4. 6 kali 3 kali 4. Kurang 1 kali 2 kali 6. 1 kali 2 kali 6. Dikurang 4 dikali 3 kali 2. 4 dikali 3 kali 2. Kurang 9 dikali 3 kali 4. Ya. Sehingga hasilnya adalah minus 24. Ya. Itu cara membuat determinan. Ya. Bagaimana mencari determinannya? Cara ini bisa dilakukan untuk mencari determinannya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana mencari nilai B0, B1, dan B2. Nah, caranya adalah seperti ini. Untuk mencari B0 adalah determinan A0 dibagi dengan determinan A. Untuk mencari nilai B1 adalah determinan A1 dibagi dengan determinan A. Dan untuk mencari B2 adalah determinan A2 dibagi dengan determinan A. Pertanyaannya kemudian adalah matriks yang kita pakai adalah matriks A. Cuma satu, yaitu matriks A yang ada di dalam soal ini. Bagaimana mendapatkan A0, A1, dan A2. Ya. Maka kalau sudah ada matriks A dan ada matriks H, ini menjadi perhatian kita, yaitu matriks A dan matriks H. Ya. Matriks A dan matriks H. Nah, dua ini menjadi perhatian. Sehingga untuk membuat matriks A0, maka matriks A kita copy, kemudian kolom pertama kita ganti dengan matriks H. Itulah A0. Ya, saya ulangi, matriks A kita ambil, masukkan nilainya, kemudian kolom 1 kita ganti dengan matriks H. Itulah A0.
Kemudian untuk A1, maka sama nilai matriks A kita ambil, kolom 2 diganti dengan H. Ya, kolom 2 diganti dengan matriks H. Kemudian untuk A2, sama matriks A kita ambil, masukkan matriks A, kemudian kolom 3 kita ganti dengan H. Ya. Lagi-lagi dengan huruf-huruf ini masih kita agak puyeng, tetapi kalau sudah ada angka kita akan mudah. Contoh. Ya. Contohnya adalah ini matriksnya, kita pisahkan antara angka-angka dengan nilai B0, B1, dan B2. Jadi kalau ada kelompok seperti ini diubah dalam bentuk matriks seperti ini modelnya. Ya. Jadi sesungguhnya sebelum B1 ini ada angka 1, tapi angka 1 tidak perlu ditulis. Di sini juga ada angka 1, tapi angka 1 tidak perlu ditulis. Di sini juga ada angka 1, tetapi angka 1 tidak perlu ditulis. Jadi untuk memindahkannya tinggal 2, 1, 4. 2, 1, 4. Kemudian 3, 2, 1, 3, 2, 1. Kemudian di sini 1, 3, 3, 1, 3, 3. Ya. Kemudian 16, 10, 16, 16, 10, 16. Berarti ini adalah matriks A dan ini adalah matriks H. Ini adalah matriks A dan ini adalah matriks H. Ya. Ini adalah matriks A. Sehingga untuk membuat matriks A0, ya, untuk membuat matriks A0, maka matriks A yang kita gunakan, matriks A dengan catatan kolom pertama diganti dengan H. Ya, H ini kita ganti ke kolom pertama. Kalau matriks A1, maka kolom kedua kita ganti dengan H. Dan A2 adalah kolom ketiga, kita ganti dengan H. Ya. Nah, setelah ada angka-angka seperti itu, maka ini dengan mudah kita mencari determinannya. Ya. Contoh, determinan dari matriks A, yaitu 2 kali 2 kali 3. Ya, ditambah 1 kali 1, ya, kita cari yang tinggal sendiri, 1. Jadi 1 kali 1 kali 1. Kemudian ditambah 4 dikali, kalau ini dicari pasangannya 2, berarti 3 kali 3. 4 kali 3 kali 3. Sama halnya dengan tadi, kalau kita kasih pindah 2 angka di sini, 231, 231. Coba dibayangkan 231 ada di sini, kemudian 1, 2, 3. Ya, berarti 2 kali 2 kali 3, 1 kali 1 kali 1, 4 dikali 3 kali 3. Ya. Nah, dikurangi dengan 1 kali 2 kali 4, kurang 3 kali 1 kali 3. Kurang 2 kali 1 kali 3. Ya, seperti itu kira-kira. Sehingga hasilnya seperti ini. Ya, maka didapatlah determinan A itu adalah 26, determinan A0 26, determinan A1 52, kemudian determinan A2 adalah 78. Ya. Sehingga kita masukkan dalam rumus B0 adalah determinan A0 dibagi dengan determinan A. B1 adalah determinan A1 dibagi dengan determinan A, dan B2 adalah determinan A2 dibagi dengan determinan A. Ya, jadi 26 per 26 sama dengan 1, 52 dibagi 26 sama dengan 2, dan 78 dibagi 26 adalah 3. Ya, sehingga persamaan regresinya menjadi Y sama dengan 1 tambah 2 X1 tambah 3 X2. Ya. Kenapa nilainya positif? Ya. Kenapa dikatakan hubungannya positif? Karena nilai yang kita dapatkan adalah semua positif. Positif, positif, positif. Sehingga
kita bisa mendapatkan persamaannya adalah hubungannya positif. Jadi tingkat pendidikan terhadap kualitas layanan hubungannya positif. Kemudian pengalaman terhadap kualitas layanan juga hubungannya positif. Ya. Nah, besarnya pengaruh tingkat pendidikan terhadap kualitas layanan adalah sebesar 2. Dan besarnya pengalaman terhadap kualitas layanan adalah sebesar 3. Ya. Jadi kalau ditanya yang mana besar pengaruhnya tingkat pendidikan dibanding dengan pengalaman dalam hasil ini, maka kita bisa mengatakan ternyata pengalaman lebih besar pengaruhnya dibanding dengan tingkat pendidikan. Ya. Yaitu pengalaman pengaruhnya sebesar 3 dan tingkat pendidikan sebesar 2. Ya. Nah, dari hasil ini kita bisa mengatakan seperti ini, bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kualitas pelayanan. Dan di sisi lain, pengalaman juga berpengaruh positif terhadap kualitas pelayanan. Ya. Dengan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kualitas layanan berpengaruh positif, maka bisa kita lanjutkan dengan semakin tinggi tingkat pendidikannya seseorang, maka kualitas layanannya semakin baik, hubungannya positif. Ya. Semakin tinggi tingkat pendidikannya seseorang, maka kualitas layanannya semakin baik, hubungannya searah, ya, positif. Atau semakin rendah pendidikannya seseorang, maka kualitas layanannya juga semakin buruk. Nah, itu hubungan positif. Kemudian pengalaman juga sama, semakin tinggi pengalamannya seseorang atau semakin berpengalaman seseorang, maka kualitas layanannya juga semakin baik, searah. Semakin tidak berpengalaman, maka semakin tidak bagus kualitas pelayanannya, searah. Hubungannya positif. Ya. Nah, ini juga menjawab pertanyaannya Pak Rizal tadi, bahwa kita mendapatkan nilai ini dari hasil perhitungan. Ya. Oke. Ini adalah yang lain. Ini adalah contoh lain, tapi contoh lain ini kita akan bahas di pertemuan kita selanjutnya. Untuk itu kepada teman yang ingin bertanya atau ada hal yang tidak dipahami, silahkan. Ada yang mau bertanya? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ardi ada pertanyaan. Iya, silakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung tertuju pada contoh kasus tadi yang hasil akhirnya adalah bahwa pendidikan itu berpengaruh positif terhadap kualitas layanan, demikian juga dengan pengalaman. Iya. Yang saya ingin perjelas dalam penetapan angka-angka itu, apakah memang sudah seperti itu atau ini hanya simulasi saja untuk membuktikan bahwa dua variabel ini berpengaruh positif terhadap kualitas layanan? Itu yang pertama. Apakah angka-angka itu tadi sehingga dihasilkan hasil akhir bahwa pendidikan itu nilainya 2 terhadap kualitas layanan dan pengalaman itu nilainya 3 terhadap kualitas layanan? Apakah angka-angkanya itu tadi sengaja dibuat atau memang seperti itu keadaannya? Yang kedua, dua variabel ini sama-sama berpengaruh positif terhadap kualitas layanan. Pertanyaan kami kemudian, apakah tidak bisa kemudian dua variabel ini, walaupun dalam satu masa penelitian, kemudian dipisahkan? Dipisahkan karena pertanyaan yang akan muncul kemudian, kalau misalkan pendidikan tinggi, tetapi pengalaman rendah itu bagaimana? Kemudian pengalaman tinggi tapi pendidikan rendah, itu kan kita perlu analisa juga bagaimana hasilnya. Demikian barangkali yang saya tanyakan. Kalau redaksi bahasa saya kurang bisa dicerna, saya mohon maaf. Oke. Ya. Ini dari tadi hasilnya, ini yang kita temukan.
Jadi kenapa 2 dan kenapa 3 itu dari hasil perhitungan. Jadi berapapun angkanya tidak menjadi masalah. Yang penting dipahami adalah kalau kita menemukan angka seperti itu, apa maknanya? Itu yang paling penting. Angka ini tergantung dari data yang kita temukan. Kalau datanya berubah, pasti tidak seperti ini. Tergantung dari penelitian yang kita lakukan. Kalau penelitiannya dilakukan dan didapatkan data seperti itu, ya otomatis pasti bukan nilainya seperti itu. Ya, oke ya. Jadi angka ini ditemukan dari hasil perhitungan data yang kita miliki. Ya, jadi kalau datanya misalnya berubah, ini data yang mana? Data dari awal data ini berubah, Ya. pasti Nah, itu hasil maksud akhirnya saya, akan ya. berubah. Ya, pasti hasil akhirnya akan berubah. Ya, ini sebagai contoh, ini memakai data lain sehingga nilainya akan berubah. Ya, tergantung dari data awal. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana menemukan data itu? Data itu bisa ditemukan dengan melakukan penelitian. Bagaimana melakukan penelitian? Nanti kita akan pelajari di semester 2. Ya, sekarang yang kita pelajari adalah kalau sudah ada data, bagaimana menghitungnya? Ya, dan kalau sudah ada hasil hitungannya, apa maknanya? Itu yang paling penting. Ya. Nah, coba kita perhatikan, kalau ini adalah positif, karena itu hasil hitungannya menunjukkan positif. Ya, kalau ini adalah ada negatif dan ada positif, itu karena hasil perhitungannya menunjukkan dia negatif dan positif. Kita mau memberikan bahwa bagaimana menginterpretasi kalau dia negatif dan bagaimana menginterpretasi kalau dia positif. Sebagai contoh, sekarang setelah dihitung misalnya, ada data kita, setelah itu dihitung, menemukan angka seperti ini. Bagaimana interpretasinya? Maka kita bisa mengatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap kualitas layanan. Itulah temuan kita dari hasil data kita. Maka sekarang kita bisa mengatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap kualitas layanan. Sehingga semakin tinggi tingkat pendidikannya, kualitas layanannya semakin menurun. Pertanyaannya kemudian, kenapa seperti itu? Nah, jawaban ini bisa kita dapat kalau data kita bisa telusuri. Ya, tapi karena sekarang data ini adalah tidak ada, maka kita tidak bisa menjawab sekarang. Tapi nanti di semester 2, kalau kita sudah memiliki data, kita bisa telusuri datanya. Kenapa bisa seperti itu? Ya, bisa saja misalnya, ya, semua yang kita teliti adalah profesor. Kemudian yang kita mau teliti adalah pelayanan pada front office. Maka kan tidak mungkin profesor yang menjadi pelayan di front office. Jadi bisa saja apa yang kita tanyakan tidak sesuai sehingga jawabannya tidak sesuai sehingga menghasilkan nilai negatif. Itu bisa saja seperti itu. Ini salah satu contoh. Ya, masih mungkin ada kasus lain yang bisa membuat itu menjadi negatif. Ya. Kemudian pengalaman tetap menjadi hubungan positif. Jadi sekali lagi data kita yang menentukan dia negatif atau positif. Kalau penelitian S1, kalau kita S1 sampai di sini cukup penjelasannya. Tetapi kalau kita S2, maka kita harus telusuri kenapa seperti itu dan harus terjawab. Ya. Bagaimana menjawabnya? Nanti di semester 2 di metode penelitian kita akan bahas itu. Ya. Jadi sekali lagi sekarang adalah bagaimana kalau data ada, bagaimana menghitungnya dan bagaimana menginterpretasikan. Itu saja yang kita mau dapatkan dari metode kuantitatif ini. Ya. Kemudian pertanyaan lainnya adalah bagaimana kalau misalnya tingkat pendidikannya tinggi dan pengalamannya rendah? Ya, pasti akan berbeda hasilnya. Ya. Jadi
data yang kita temukan nanti pasti akan masuk seperti itu datanya, dan setelah dianalisis ya pasti akan berbeda hasilnya. Ya. Dan kalau sudah berbeda hasilnya, ya maka pasti interpretasinya akan berbeda. Maka tergantung dari datanya. Nah, kalau kita membuat analisis ini sebenarnya bisa kita analisis secara sendiri-sendiri, namanya parsial. Jadi yang kita mau lihat adalah tingkat pendidikan saja terhadap kualitas pelayanan. Itu namanya parsial. Ya, namanya uji T kita gunakan. Ya. Kemudian pengalaman terhadap kualitas pelayanan. Ya. Ada pendapat yang mengatakan kalau kita uji sendiri-sendiri, maka kita menggunakan regresi linear sederhana, itu tidak tepat. Ya. Tetapi sesungguhnya dalam regresi linear berganda itu ada namanya uji T. Uji T itu menunjukkan bahwa bagaimana kalau kita analisis sendiri-sendiri, ini terhadap ini saja. Dan ini terhadap ini saja. Namanya uji T, uji parsial. Ya. Sebenarnya kita akan dapatkan setelah ada di sini. Ya. Ini namanya uji T. Ya. Kita menggunakan SPSS, tapi waktu kita sudah hampir habis. Ya. Jadi tinggal beberapa detik lagi habis, ya. Dan saya pikir untuk pertemuan kita malam ini, ya, tidak usah terlalu banyak dulu, cukup ini saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan nanti pada pertemuan berikut kita jadwalkan, ya, untuk bisa bertemu lagi, kita sambung untuk mendapatkan jawaban dari bagian dari pertanyaan Pak Ardi tadi. Ya, saya kira seperti itu. Ya, waktu kita sudah mau habis. Nah, dengan demikian maka di dalam ya, ini nanti kalau di samping itu akan ada tugas. Ya, silakan teman-teman. Nah, ini ya, dia dilihat-lihat tugasnya seperti penggunaannya Pak siapa. Ya. Nah, ini tugasnya, tugas 2. Dan ini adalah tugas 3. Tapi ini belum bisa sepenuhnya dikerjakan, jadi dilihat-lihat saja dulu. Secara manualnya mungkin sudah bisa dikerja-kerja, tapi sekali lagi tugas saya itu nanti dikumpul, ya, batas akhir pengumpulan adalah pada saat mau final. Kalau sesuai dengan jadwal kita akan final di bulan 8. Berarti masih ada 5 bulan tugas ini untuk dibawa pulang. Silahkan dipelajari, ya, untuk bisa dijawab. Tapi setelah pertemuan kedua nanti baru kita bisa menjawab ini dengan baik. Karena pada saat itu saya sudah menjelaskan tentang penggunaan SPSS. Ya. Untuk kali ini belum. Ya. Nanti pada pertemuan berikut, kalau bisa nanti teman-teman sudah bisa menginstal SPSS di laptopnya masing-masing. Sehingga nanti pada saat kita belajar, samping teman-teman bisa mendengarkan apa penjelasan saya, juga bisa diaplikasikan dengan mencoba pada SPSS di komputernya masing-masing. Ya, saya kira seperti itu. Ada tanggapan terakhir, 5 menit terakhir? Ya, Pak Ardi silahkan. Saya kira cukup. Cukup ya, oke. Nanti kita jadwalkan lagi. Mudah-mudahan teman-teman lebih banyak. Hari ini kita cuma berapa? 13 orang ya? Kita cuma 13 hari ini. Iya, 11 ini terakhir. Iya, enggak apa-apa. Ini yang Vivo 1612 siapa? Faisal, Pak. Siapa? Faisal. Faisal.
Oke, Faisal ya. Oh, Faisal yang ini tadi ya. Nomor 14 ya. Berarti kita cuma 15 orang ya. Itu juga double Pak, nomor 10 sama nomor 11. Siapa? Nomor 10 sama nomor 11 double. Nomor 10 dengan 11 sama. 11. Oh, Ripai dengan Ripai sama saja. Iya Pak, yang di bawah yang benar. Ya. Iya Pak, sama Pak. Ripai benar. Iya Pak. Oh, berarti kita cuma 14. Cuma 14 ya? Iya Pak. Oke. Terima kasih atas segala waktunya. Ya, mudah-mudahan yang kita malam ini. Ya, nanti kita akan sambung pada pertemuan berikut. Dan yakin saja kalau tidak ikut satu sesi pasti tidak paham. Ya, jadi saya meyakini bahwa teman-teman yang tidak mau ikut berarti dia sudah paham duluan, sehingga dia tidak mau ikut. Ya, kita berpikiran positif saja. Ya, dia tidak mau ikut. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.